Assalamualaikum. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Zea. Teman-teman semua, tetap semangat belajarnya ya, bersama saya dalam Study with Zea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Di sini saya Mianita Sari akan membantu Zia untuk menjelaskan mengenai pembahasan soal pilihan ganda dari materi termodinamika. Nah, untuk soal yang pertama, ilmuwan yang pertama kali mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas adalah, nah untuk jawabannya adalah di sini yaitu A ya, Aristoteles. Nah, kenapa Aristoteles? Kita harus lihat ke pembahasannya. Jadi sesuai dengan perkembangan sejarah, yaitu berawal ketika manusia memikirkan tentang panas. Nah, karena hal tersebut, seorang filsuf dan ilmuwan yaitu Aristoteles pada tahun 342 sampai 322 sebelum Masehi, dia pertama kali mengemukakan bahwa panas adalah bagian dari materi atau materi tersusun dari panas. Nah, untuk soal selanjutnya, yang kedua adalah jika kalor sebanyak 1800 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 750 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Untuk jawabannya di sini C ya, 150 Joule. Kita lihat pembahasannya. Nah, kita cari dulu apa sih yang diketahui di sini. Nah, untuk yang diketahui di sini ada pertama Q-nya ya, itu sebesar 1800 Joule atau usahanya. Maksudnya kalornya. Kemudian di sini ada W atau usahanya, yaitu sebesar 750 Joule. Kemudian ditanya berapakah perubahan energi dalam sistem. Perubahan energi dalam itu dinyatakan dengan delta U. Nah, kita langsung saja jawab. Untuk perubahan energi dalam sesuai dengan rumus hukum pertama termodinamika, yaitu dinyatakan bahwa delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, dari sini langsung saja masukkan nilainya. Masukkan nilai Q-nya 1800 Joule. Kemudian nilai W-nya 750 Joule. Tinggal dikurangi, maka didapat hasil 1050 Joule. Nah, kemudian soal yang ketiga, jika perubahan energi dalam sistem sebesar 1300 Joule, kemudian sistem dikenai usaha 600 Joule, maka apakah sistem tersebut menyerap atau melepas kalor dan berapakah besar nilai kalor sistemnya? Nah, jadi jawabannya kita lihat itu ada D sebesar 700 Joule. Nah, untuk pembahasannya kita cari tahu dulu yang diketahui dalam soal itu apa saja. Di sini ada delta U-nya, yaitu energi dalamnya ya, nih sebesar 1300 Joule. Kemudian ada W-nya sebesar minus 600 Joule. Kenapa di sini minus sedangkan di sini 600? Coba lihat di sini sistem dikenai usaha. Berarti dikenai usaha. Jika dikenai usaha artinya itu sistem menerima usaha. Nah, sesuai dengan perjanjian di hukum 1 pertama termodinamika, jika sistem menerima usaha maka nilai W-nya itu negatif, maka di sini dituliskan negatif. Nah, kemudian ditanya yaitu besar nilai kalor sistemnya ya. Nah, untuk menyerap atau melepasnya nanti bisa terlihat di hasil akhirnya. Nah, untuk Q-nya maka kita bisa jawab nilai Q sama dengan delta U ditambah W. Tinggal kita masukkan delta U-nya sebesar 1300, kemudian ditambah minus 600. Nah, jadi 1300 dikurang 600 karena plus ketemu min, itu min ya. Jadi di sini dikurangi. Nah, hasilnya sebesar 700 Joule. Nah, untuk apakah sistem tersebut menyerap atau melepaskan kalor? Jawabannya, jadi selama proses itu terjadi penyerapan kalor atau sistem menyerap kalor sebesar 700 Joule. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Nah,
soal keempat, hari ini Fajri mendapatkan jadwal praktikum di laboratorium. Saat di sana, dia diperintahkan oleh gurunya untuk mereaksikan larutan HCl dengan larutan KOH dalam sebuah tabung reaksi. Nah, terus ditanya di sini sistem dalam percobaan tersebut apa? Nah, jawabannya itu A ya, larutan HCl dan larutan KOH. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sesuai dengan materi sistem dan lingkungan di sini, sistem merupakan kumpulan benda-benda apa saja yang diteliti atau diamati yang dikatakan sebagai pusat perhatian. Sedangkan lingkungan merupakan benda-benda segala sesuatu di luar sistem. Jadi pada reaksi antara HCl dan KOH dalam satu tabung reaksi, yang ingin kita lihat atau perhatikan adalah apa yang akan terjadi jika kedua zat tersebut direaksikan. Berarti HCl hanya adalah sistemnya, sementara si tabungnya dan laboratorium itu tempat berlangsungnya reaksi atau si lingkungannya. Nah, selanjutnya soal yang kelima, yaitu dalam materi termodinamika dikenal dengan yang namanya hukum kedua termodinamika. Hukum tersebut menyatakan bahwa dalam soal ada beberapa opsi, yaitu dari A sampai E. Kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama, A. Suatu energi dapat sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, untuk opsi yang ini kurang tepat terkait dengan hukum kedua termo. Nah, untuk jawaban yang benarnya itu ada di B, yaitu suatu energi tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi lain. Kita lihat juga di opsi yang lainnya, yaitu C dan juga D, energi dapat diciptakan dan energi dapat dimusnahkan. Untuk jawaban yang C dan D ini tidak tepat karena dalam hukum satu termodinamika itu energi itu kekal, jadi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kemudian ini E, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Pernyataan ini benar ya, tapi bukan menurut hukum pertama. Bukan menurut hukum kedua termodinamika, tapi sesuai dengan hukum pertamanya. Jadi jawabannya itu yang B. Suatu energi tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi lain. Nah, jadi pembahasannya, suatu bentuk energi itu tidak dapat sepenuhnya diubah menjadi energi lain karena pasti ada bentuk energi yang dibuang. Jadi, pada hukum kedua termodinamika, setiap proses akan meningkatkan entropi atau derajat ketidakaturan. Oleh karena itu, pada saat suatu bentuk energi diubah menjadi energi lain, maka akan ada energi yang dilepaskan dalam bentuk entropi, sehingga tidak sepenuhnya diubah menjadi bentuk energi lain. Baik, kita masuk ke soal yang keenam, yaitu suatu mesin menerima transfer panas sebesar 900 Joule. Jika efisiensi mesin 25%, berapakah besar panas yang dilepaskan ke lingkungan? Nah, jawabannya yaitu E sebesar 675 Joule. Kita masuk ke pembahasannya. Kita cari dulu yang diketahui di sini. Ada dia menerima transfer panas sebesar 900 Joule, berarti ini nilai Q1-nya, dan efisiensi mesinnya yaitu sebesar 25%. Maka yang ditanyanya itu berapa besar panas yang dilepaskan ke lingkungan atau nilai Q2-nya. Nah, jawabannya ini dia jawabannya mengacu pada rumus dari mesin kalor ya, efisiensi mesin kalor. Di sini rumusnya N sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 1 dikali 100%. Nah, tinggal masukkan nilai efisiensinya 25%. Nah, ini masih tetap sama. Kemudian ini 25%-nya dikalikan jadi bentuknya jadi 0,25. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1 dikurang Q2 dibagi 900 ya. Nah, kemudian jadi seperti ini, 92 Q2 dibagi 900 sama dengan 1 dikurang 0,25. Q2 sama dengan 900 sama dengan ini hasilnya 1 dikurang 0,25 yaitu 0,75. Jadi Q2-nya tinggal 0,75 dikali 900, maka didapat hasil sebesar 675 Joule. Selanjutnya kita masuk soal yang ketujuh. Di sini sejumlah 2 mol gas monoatomik suhunya dinaikkan dari 52 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius pada tekanan tetap. Jika konstanta gas umum R sama dengan 8,31 Joule per mol K, maka nilai perubahan energi dalamnya sebesar, kita jawab jawabannya di sini C, yaitu sebesar 2493 Joule ya. Masuk ke pembahasannya, seperti biasa kita tuliskan dulu
nilai dari satuan-satuan yang diketahui. Di sini ada N, T1, T2 dan juga R. Nah, N-nya di sini diketahuinya 2 mol ya. Kemudian T1-nya 52 dan T2-nya itu 127 derajat Celcius. Karena T1 dan T2-nya masih bentuk derajat Celcius, kita rubah dulu ke Kelvin. Jadi ditambah 273, maka didapat hasil untuk T1-nya itu sebesar 325 Kelvin dan T2-nya itu 425 Kelvin. Nah, untuk nilai R-nya sudah ditetapkan atau ketetapannya yaitu sebesar 8,31 Joule per mol K. Nah, ditanyanya yaitu perubahan energi dalamnya ya, atau delta U. Nah, maka bisa kita jawab. Nah, untuk delta U pada keadaan gas monoatomik itu dituliskan sebagai 3/2 NR dikali T2 dikurangi dengan T1. Maka untuk hasilnya untuk nilainya sudah ada semua, berarti tinggal kita masukkan. Nah, ini seperti ini, langsung saja masukkan. Maka diperoleh hasilnya sebesar 2439 Joule. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8, yaitu es bermassa 45 gram pada temperatur 0 derajat Celcius mencair menjadi air tanpa terjadi perubahan temperatur. Maka besar nilai perubahan entropi es tersebut adalah, jawaban di sini yaitu E-nya sebesar 55,21 Joule per Kelvin. Nah, pembahasannya diketahui, yang diketahui di sini ada M 45 mol dan T-nya karena di sini 0 derajat, berarti dirubah dulu ke Kelvin, ditambah 273. Jadi 0 tambah 273 maka hasilnya adalah 273 Kelvin. Nah, untuk L-nya yaitu L atau kalori leburnya yaitu ketetapannya adalah 80 kalori per gram. Nah, kita cari dulu nih delta Q-nya. Nah, untuk delta Q-nya ini adalah M dikali L. M-nya sudah ada ya, 45, dan L-nya itu sudah ada, 80. Jadi tinggal dikalikan 45 kali 80 hasilnya 3600. Baru apa sih yang ditanya, yaitu perubahan entropinya, yaitu delta S-nya. Nah, kita bisa jawab delta S adalah delta Q dikurang T. Nah, delta Q-nya 3600 tinggal dimasukkan dan T-nya itu 273 tinggal dimasukkan. Maka hasilnya adalah 13,79 kalori per Kelvin. Nah, dirubah menjadi Joule per Kelvin, maka hasilnya sebesar 55,21. Nah, selanjutnya kita masuk soal ke-9, yaitu sebuah mesin pendingin memiliki koefisien performasi 6 dengan suhu ruangan di luar mesin pendingin 20 derajat Celcius. Maka suhu terendah di dalam mesin pendingin adalah, jawabannya A, yaitu 251,14 Kelvin. Nah, untuk pembahasannya tuliskan dulu apa yang diketahui. Di sini T1 sebesar 20 Celcius, maka dirubah ke Kelvin ditambah 273 menjadi 293 Kelvin. Nah, untuk Kp-nya yaitu koefisien performasinya yaitu sebesar 6. Nah, ditanya T2-nya. Nah, kita bisa jawab seperti ini. Nah, Kp adalah T2 dibagi T1 dikurangi T2. Nah, Kp dikali T1 dikurang Kp dikali T2 sama dengan T2-nya sendiri. Nah, maka T2 dikali 1 ditambah Kp sama dengan Kp dikali T1. T2 bisa dinyatakan dengan Kp dibagi Kp plus 1 dikali T1. Maka tinggal masukkan di sini Kp-nya 6 dan 6 ditambah 1 dikali 273 nilai dari T1-nya. Maka diperoleh hasil sebesar 251,14 Kelvin. Nah, kita masuk soal yang ke-10. Di sini ada grafik hubungan tekanan dan volume dari sebuah siklus Carnot, terlihat pada gambar berikut. Nah, jika kalori yang dilepas ke lingkungan 3000 Joule, maka kalori yang diserap sistem adalah, kita langsung saja jawab. Untuk jawabannya itu C sebesar 4800 Joule. Nah, untuk pembahasannya diketahui di sini ya, dilepas ke lingkungan 3000 Joule, berarti Q2-nya 3000 Joule untuk T1, dan T2-nya bisa dilihat nilainya pada gambar yaitu sebesar
800K untuk T1 dan 500K untuk T2. Nah, ditanya yaitu Q1-nya. Nah, kita langsung bisa jawab di sini. Dari persamaan 1 dikurangi 2 per Q1 sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk Q2-nya 3000 dimasukkan, dan T2-nya sebesar 500 dan T1-nya 800. Nah, ini nilainya. Yang ini 3000-nya masih, dan Q1-nya. Nah 500 per 800-nya disederhanakan ya, sama-sama kita bagi 100, jadi hasilnya sebesar 5 per 8. Nah dari sini berarti 3000 per Q1 sama dengan 5 per 8. Nah berarti untuk Q1-nya 3000 dikali 8 dibagi 5, hasilnya yaitu 4800 Joule. Cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.